Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah setia di Usria Channel. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan diberi keberkahan di setiap rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas mimpi bertemu Nabi. Simak ceritanya ya dan ambil hikmahnya, oke? Oh ya, sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol ini. Oke? Kisah Abu Nawas mimpi bertemu Nabi. Dikisahkan ada seorang yogis atau kita sebut dengan ahli yoga. Ahli yoga mengajak seorang pendeta bersekongkol akan memperdaya Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka berdua berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika si ahli yoga dan pendeta datang di rumah Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilakan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka pun masuk dan menunggu Abu Nawas sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya bercakap-cakap sejenak. Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, kata ahli yoga. Dengan senang hati. Lalu kapan rencananya? Tanya Abu Nawas dengan kepolosannya. Besok pagi, kata pendeta menyahutinya. Baiklah, kalau begitu kita bertemu di warung kopi aja besok, kata Abu Nawas menyanggupi ajakan mereka. Keesokan harinya, setelah mereka berkumpul, mereka berangkat bersama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi. Ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah perjalanan, mereka mulai diserang oleh rasa lapar. Karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Apakah kamu mau melakukan kebaikan untuk kita bertiga? Kata pendeta. Oke. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun lainnya. Setelah derma berkumpul, Abu Nawas langsung membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Selesai membeli makanan, Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata kepada mereka, Alhamdulillah, mari segera kita makan makanan ini, sekarang juga, kata Abu Nawas. Jangan-jangan, sekarang kami sedang berpuasa, kata ahli yoga. Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian, kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. Karena Abu Nawas tak tahan dengan laparnya, setelah keliling dari dusun ke dusun mencari derma. Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun, kata pendeta. Betul, aku pun tidak setuju, karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi, aku baru akan berbuka, kata ahli yoga. Bukankah aku yang engkau jadikan alat untuk mencari dharma? Dan dharma itu sekarang telah kutukar dengan makanan. Ini sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri. Itu tidak masuk akal, kata Abu Nawas, mulai merasa jengkel. Namun begitu, pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas untuk mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas pun penasaran. Ia mencoba sekali lagi meyakinkan kepada kawan-kawannya itu agar mengizinkan Abu Nawas memakan bagiannya. Tetapi ahli yoga dan pendeta tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun,
Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelannya dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas sambil menahan gejolak rasa lapar. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapatkan bagian makanan yang terbanyak. Dan mimpi yang tidak begitu indah mendapatkan makanan lebih sedikit. Dan mimpi yang terburuk akan mendapatkan makanan yang paling sedikit sekali." Pendeta itu menjelaskan. Abu Nawas langsung setuju. Ia tidak memberi komentar apa-apa. Malam pun semakin larut. Embun juga mulai ikut turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mulai mengantuk dan akhirnya mereka tertidur. Abu Nawas tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura tidur. Setelah Abu Nawas merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap dalam tidurnya, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir dua kali, Abu Nawas memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas barulah bisa tidur. Keesokan hari, mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri mulai bercerita. "Tadi malam, aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirvana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini," kata ahli yoga menceritakan perihal mimpinya. Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan. Betul-betul luar biasa. Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya. "Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam, di mana pendiri agamaku masih hidup. Aku bertemu dengan beliau, dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya," kata pendeta dengan wajah yang berseri-seri. Ahli yoga juga memuji kehebatan mimpi pendeta. Abu Nawas hanya diam. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun dengan mimpi mereka. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk segera menanyakan mimpi dari Abu Nawas. "Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihi salam," kata Abu Nawas. "Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa, yang kita kenal dengan puasa Daud. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau, Nabi Daud alaihi salam. Beliau menanyakan, apakah aku berpuasa atau tidak. Aku menjawab, aku katakan, aku berpuasa, karena aku memang tidak makan sejak dari dini hari. Kemudian beliau menyuruhku untuk segera berbuka, karena hari ini sudah malam. Tentu saja aku tidak benar bila mengabaikan perintah dari beliau. Lalu aku segera bangun dari tidur dan langsung tanpa sadar menghabiskan makanan itu semua," kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Wah, wah, wah. Abu Nawas sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Kejengkelan Abu Nawas pun sekarang terobati. Kini mereka berdua sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Pasti pada akhirnya hanya akan mendapatkan celaka dengan sendirinya. Ingin mencelakai, ternyata celaka sendiri. Oke sahabatku, pada intinya janganlah kita mengerjai atau menjahili secara berlebihan sesama teman. Kasihan kan? Pesan dari kisah Abu Nawas, sejengkel apapun kepada teman, janganlah kita tampakkan kejengkelan kita. Tetap sabar, tenang hingga menemukan ide yang cemerlang. Oke, semoga sahabatku bisa mengambil hikmah dari cerita ini ya.
Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, tetap semangat, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.